Hora Seda, semangat pagi. Selamat datang di rumah kami. Hari ini hujannya deras sekali, Eda. Nah, tadi sebelum hujan deras, aku temenin anak-anak buat jalan-jalan sore keliling kompleks. Dan aku dikasih beberapa bunga jenis keladi sebagian dari tetangga yang ada di ujung kompleks. Nah, ini aku ada dikasih liliput tadi, ada yang kecil yang depannya putih-putih itu, terus ini ada keladi yang agak gede, yang tengah-tengahnya ada corak-corak warna peach. Terus ini ada bunga bludru, katanya bludru silver. Kenapa dibilang silver? Karena atasnya kayak seperti warna perak. Terus juga aku dikasih lidah mertua yang pinggir kuning. Duh, aku senang sekali. Terima kasih buat ibu yang di ujung. Ini juga bunga apa aku nggak tahu, cuma karena dikasih dan warnanya bagus, jadi aku ambil aja. Nah, berhubung karena hujan deras, jadi jok TV yang di ruang tengah sama jok TV yang di kamar aku cabut semua, Eda. Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, TV yang di kamarku itu TV yang sekaligus untuk nonton dan CCTV itu pernah kena sambar petir, jadi rusak total dan akhirnya harus ganti TV. Dan sore-sore begini juga aku juga sudah harus mandikan anak-anak. Jadi papanya pulang nanti anak-anak sudah dalam keadaan bersih dan segar. Ini kami main-main dulu ya sambil nunggu papa pulang dari kantor. Aku ucapkan terima kasih buat Eda yang baru pertama kali hadir di vlogku. Dan terima kasih juga sudah klik video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa pencet juga tombol notifikasinya supaya Eda terus dapat informasi dan update terbaru tentang vlog-vlog aku berikutnya. Kalau Eda bisa lihat, postur badanku mungkin agak sedikit gemukan ya belakangan ini. Tadinya juga emang gak terlalu ideal, cuma belakangan ini memang berat badanku naik sebanyak kurang lebih 3 kilo sampai 4 kilo. Nah, aku merasakan perbedaan atau perubahan berat badan ini semenjak aku pasang KB IUD, Eda. Tapi bukan berarti aku bilang pasang KB IUD itu tidak bagus atau bisa membuat berat badan bertambah ya. Cuma mungkin pengaruh hormon yang dihasilkan dari pemasangan KB ini membuat aku jadi sedikit lebih gemuk. Dan setiap menstruasi atau datang bulan itu banyak jerawat di wajah. Kenapa aku pasang KB spiral atau KB IUD? Itu karena sebelum pasang KB itu aku sudah tanya ke beberapa dokter. Kalau nggak salah aku pernah tanya ke 3 dokter kandungan. Dan jawabannya semua sama, bahwa KB spiral atau KB IUD itu adalah KB yang paling aman dipakai untuk kita ketimbang KB-KB yang lainnya ya, seperti ada yang pil atau yang implan. Tapi menurut mereka itu paling aman pakai KB spiral. Selain itu juga keunggulan KB spiral ini tidak ada efek sampingnya, Eda. Jadi memang tidak menimbulkan penyakit apapun atau keluhan-keluhan apapun. Seperti yang pengalaman aku sendiri, seperti sekarang ini, aku memang tidak memiliki keluhan apapun. Paling ya hanya kalau datang bulan itu suka ada jerawat-jerawat gitu. Yang tadinya aku memang gak pernah jerawatan. Terus sama berat badan di setahun belakangan ini bertambah seperti sekarang. Hanya saja aku rasa pertambahan berat badan itu tergantung kita, bagaimana kita menjaga makan kita, menjaga pola hidup kita ya, Eda ya. Nah, sambil nunggu suami pulang kerja sampai ke rumah, anak-anak sudah mandi, piring sudah aku cuci, rumah sudah aku bersihkan. Sekarang aku mau masak nasi buat makan malam. Ini berasnya aku cuci memang hanya sekali, emang aku udah terbiasa. Karena tadi juga lauk dan sayur itu sudah aku masak tadi sore.
sebelum bawa anak-anak buat jalan-jalan keliling kompleks. Biasanya malam hari juga aku steril botol susu anak-anak. Biasanya steril botol susu itu aku jadwalnya pagi, setelah baru bangun, pas baru bangun, sama malam sebelum tidur. Jadi kalau malam sebelum tidur itu supaya botolnya bisa dipakai buat minum susu nanti buat anak-anak pas mau tidur gitu. Nah, selain steril pakai alat begini, bisa juga kok steril menggunakan air mendidih. Jadi botolnya itu dimasukkan ke dalam panci yang berukuran agak besar dan dalam, terus dididihkan sambil ditutup pancinya sampai mendidih airnya bersama botol di dalam. Ini nih suamiku baru pulang kerja. Eda, suami tersayang, katanya karena di luar hujan, jadi katanya di luar tuh banjir dan macet selama 1,5 jam dia di jalan. Nah, suami capek-capek udah pulang kerja, terus juga udah macet ya di jalanan, capek. Tiba-tiba gordennya copot. Pakunya lepas, dibuat oleh anak-anak, ini ulahnya. Enaknya punya suami yang anak teknik ya gini, Eda. Jadi bisa segala-galanya yang soal rusak-rusak di rumah. Misalnya ada perabotan atau alat elektronik, alat masak yang rusak atau perlengkapan di rumah itu bisa diperbaiki secara gratis tanpa biaya apapun. Jadi nggak perlu dibawa ke tukang reparasi gitu, atau nggak perlu manggil tukang ke rumah. Itu dia sih keunggulannya, suami bisa serba bisa. Nah, ini dia hordennya udah benar kembali, udah diperbaiki. Semoga nggak rusak-rusak lagi ya, nggak ketarik-tarik lagi sama anak-anak. Oke, sekarang saatnya untuk istirahat, untuk tidur. Kita semua mau beristirahat supaya bisa melanjutkan aktivitas besok hari. Seperti biasa, anak-anak aku ajarkan untuk selalu berdoa sebelum tidur supaya menjadi kebiasaan baik sampai ia dewasa kelak. Terus bilang aminnya gimana? Baik, saatnya matikan lampu kamar dan hidupkan lampu kamar mandi yang ada di dalam kamar supaya suasananya lebih agak remang-remang gitu ya. Ini anak-anak masih sempet main-main nih, aku kasih flash dari HP tapi udah ngantuk. Oke Eda, terima kasih telah mengikuti aktivitas aku malam hari ini. Jangan lupa like dan subscribe selalu, tetap dukung aku, dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Horas mau lihat deh.